Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Kembali kita datang ke hadirat Tuhan. Kita mau memuji, membesarkan namanya. Kita mau beribadah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau memuji dengan segenap hati kita. Amin. Kita doa Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saat ini kami boleh datang kembali kepadamu. Kami bersyukur karena kami sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai kami Tuhan. Bapa, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu. Kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Berkati kami dengan roh sukacita-Mu. Berkati kami dengan roh damai sejahtera-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menyerahkan hati kami. Kami boleh menunjukkan mata kami dan hati kami sepenuhnya dalam kepadamu Bapa. Terima kasih Bapak Tuhan. Kami serahkan teman-teman kami yang belum hadir. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Tuhan Kau yang memimpin mereka sampai tempat ini dengan selamat, sehingga mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan hati kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai kami, setiap kami Tuhan. Dan kami ikat segala kuasa-kuasa yang berusaha mengganggu kami, yang berusaha merebut sukacita kami Tuhan, untuk menikmati hadirat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ikat, kami hancurkan kuasanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu Bapa. Kami rindu setiap waktu untuk kebenaran-Mu Tuhan. Engkau yang membenarkan kami, Engkau yang menguasai kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bukan
bagimu.
kami. Terima kasih untuk hari-hari yang akan datang yang kami tahu ada dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak putus-putus kami mengucapkan syukur kepada-Mu Bapa. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau yang penuh cinta atas kami. Oh Tuhan, jamah hati kami. Berikan kami hati yang lemah lembut. Berikan kami hati yang mau, yang dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Ampuni kami selama ini kami tidak menyenangkan hati-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau saat ini Engkau sudah mencurahkan penghibur untuk kami. Engkau sudah memberikan penguat untuk kami. Engkau sudah memberikan penegur untuk kami melalui Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, kami bersyukur atas Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mau memuji membesarkan nama-Mu dengan lebih lagi Tuhan. Berikan roh sukacita atas kami Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami roh yang berapi-api untuk boleh memuji membesarkan nama-Mu Bapa. Kami mau memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Kami mau hapuskan semua permasalahan kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau Allah ada di depan kami. Engkau yang menghalau setiap masalah kami, sehingga kami boleh bersukacita dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mau bersukacita. Kita katakan sama-sama, amin. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan kita. Tidak terbayang kebesaran kasih Tuhan, tidak terbayang kekuatan Tuhan untuk kita. Haleluya.
tiba saatnya kita akan merenungkan diri. Kita mau terima firman Tuhan, karena firman itu yang segala-galanya buat kita. Tidak selalu Tuhan menjawab doa kita dengan kiana, tapi Tuhan akan memberikan terbaik untuk kita. Haleluya. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat Dia jadikan semua. Tak selalu Tuhan menjawab doa, Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa,
Sungguh kami meyakini bahwa Tuhan membuat semuanya menjadi indah pada waktunya. Dengan cara yang ajaib pada waktu yang tepat, Engkau menyatakan pertolongan-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam ini. Kami umat-umat Tuhan datang di rumah Tuhan dengan penuh syukur sukacita. Kami persembahkan pujian kami dari iman percaya kami kepada-Mu, Tuhan. Dan kami yakin setiap pujian yang kami sampaikan boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami hargai, kami hormati kehadiran Tuhan. Kami buka hati kami. Kami ambil sikap seperti Maria untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, menerima firman kebenaran. Karena itu mari urapi setiap kami, Roh Kudus. Lembutkan hati kami, beri kami hati seorang hamba, telinga seorang murid, hati yang rindu akan firman Tuhan. Sehingga ketika benih firman ditaburkan, sungguh boleh tertanam, berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Sehingga firman Tuhan mengubah hidup kami, bahkan mendewasakan iman rohani setiap kami. Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Ialah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai dalam satuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan bersama kita berkata amin. Silakan duduk kembali, saudara. Ya, Shalom. Hari ini kita umat-umat Tuhan memperingati Pentakosta, ya, atau Pantekosta, yaitu adalah hari yang ke-50 setelah Tuhan Yesus bangkit. 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan. Ya, lengkap kisah Pentakosta, Bapak Ibu bisa baca di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, yaitu kali pertama Roh Kudus dicurahkan atas para murid-murid Tuhan saat mereka sedang berkumpul di loteng Yerusalem untuk menantikan janji Bapa, dicurahkannya Roh Kudus atas umat Tuhan. Ya, nah, pada malam ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan kebenaran firman Tuhan adalah Roh Kebenaran. Sekali lagi, Roh Kebenaran. Siapakah itu Roh Kebenaran? Mari kita akan buka Alkitab Yohanes pasal yang ke-14 di ayat yang ke-16 mulai sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes 14 ayat yang ke-16 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku akan minta kepada Bapa, ini Tuhan Yesus yang berkata, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Kata penolong yang lain ini bicara tentang penolong yang menggantikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus akan terangkat naik ke surga, murid-murid merasa sendiri. Tuhan bilang, kamu tidak sendiri, ada penolong yang lain, ya, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. 17, yaitu Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. Nah, saudaraku, ternyata sebutan Roh Kebenaran di dalam Alkitab itu adalah sebutan yang ditujukan kepada Roh Kudus. Ya, itulah judul perenungan firman Tuhan, Roh Kebenaran. Ya. Roh Kudus ternyata disebut juga dengan Roh Kebenaran. Dan memang kata kudus itu sangat berkaitan dengan kebenaran. Ya, kata kudus sangat berkaitan, sangat berhubungan dengan kebenaran. Saya menunjukkan satu ayat supaya membuat kita mengerti kata kudus itu berhubungan, berkaitan dengan kebenaran. Karena itulah Roh Kudus disebut juga dengan Roh Kebenaran. Ya, mari kita buka Yohanes 17 ayat 17. Malam ini kita agak lebih banyak membuka ayat-ayat firman Tuhan supaya kita lebih banyak mengerti tentang kebenaran firman. Yohanes 17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan.
kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Dikatakan kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Ayat ini menunjukkan bahwa antara kekudusan dan kebenaran itu punya kaitan yang erat, hubungan yang erat. Seorang umat Tuhan tidak akan bisa hidup kudus kalau tidak belajar hidup di dalam kebenaran. Tidak mungkin. Memang benar, saat pertama kali kita menjadi pengikut Tuhan, kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan pengorbanan di atas kayu salib, sudah menebus, menyelamatkan, mengampuni, menguduskan hidup kita. Benar. Tetapi selanjutnya, setelah itu dalam perjalanan kehidupan kekristenan kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Tidak bisa berhenti sampai aku percaya Tuhan Yesus, aku dikuduskan. Titik. Tidak bisa. Kalau setelah itu kita mati, enak. Contoh penjahat yang ada, salah satu penjahat yang ada di samping Tuhan Yesus waktu disalibkan. Dia berkata, ingatlah aku apabila engkau berada di dalam Firdaus. Hari ini juga, kata Tuhan Yesus, engkau, si penjahat itu ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Karena tidak ada kesempatan, tidak ada perjalanan kehidupan selanjutnya. Karena setelah dia ngomong demikian, beberapa waktu ke depan mati. Tetapi kalau ada kesempatan, ada waktu dalam perjalanan hidup, tidak bisa kita cuma percaya Tuhan Yesus, titik, tidak bisa. Harus ada kelanjutannya. Iman percaya kita menguduskan kita, betul. Tetapi selanjutnya dalam perjalanan hidup kita harus belajar hidup di dalam kebenaran. Ya, karena itulah dikatakan kekudusan sangat berkaitan dengan kebenaran. Umat Tuhan tidak mungkin bisa hidup kudus kalau tidak mau hidup di dalam kebenaran. Tidak bisa kudus. Ya, karena ketika kita belajar hidup dalam kebenaran, itulah yang membuat kita menuju kepada kekudusan. Oke, nah kita kembali. Jadi kata kudus memang sangat berkaitan dengan kata kebenaran. Itulah sebabnya Roh Kudus disebut juga sebagai roh kebenaran. Nah, malam ini kita akan belajar, ya, mengapa Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Apa penjelasan Alkitab tentang pribadi Roh Kudus yang disebut sebagai roh kebenaran. Dan itu Alkitab yang menyebutnya. Ya, ada dua alasan mengapa Alkitab menyebut Roh Kudus sebagai roh kebenaran. Dan kita perlu tahu ini, ya, supaya kita mengerti tentang hal ini, ya, sehingga kita mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hidup kita, memimpin hidup kita, ya, sehingga semakin hari semakin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, alasan mengapa Roh Kudus disebut sebagai roh kebenaran. Ini yang pertama, alasannya adalah dalam pribadi Roh Kudus tidak ada ketidakbenaran. Saya pakai kata tidak ada dua kali, ya. Sekali lagi, dalam diri Roh Kudus, dalam pribadi Roh Kudus tidak ada ketidakbenaran. Dengan kata lain, dalam pribadi Roh Kudus selalu terdapat kebenaran. Selalu. Tidak ada ketidakbenaran. Tidak ada. Sama sekali tidak ada. Jadi pribadi Roh Kudus, di dalam pribadi Roh Kudus selalu terdapat kebenaran. Tentu kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang sesungguhnya. Ya, beda dengan kebenaran manusia. Kalau kebenaran manusia, kebaikan manusia itu bukan atau belum tentu kebaikan kebenaran yang sejati. Belum tentu. Karena kadang-kadang tiap orang punya standar yang berbeda. Ya, punya cara berpikir, cara memandang, cara menilai yang berbeda. Sehingga kadang yang satu menganggap, oh ini sudah benar. Tapi bagi orang lain berkata, oh itu belum tentu benar. Tapi standar tolak ukur firman kita umat Tuhan adalah firman Tuhan. Standarnya itu firman Tuhan, kebenaran yang sejati. Nah, dalam pribadi Roh Kudus terdapat kebenaran yang sejati. Tidak ada ketidakbenaran. Ya,
Nah, kalau pribadi yang di dalamnya ada ketidakbenaran, itu pasti bukan Roh Kudus. Pasti bukan. Siapa dia? Ayo kita lihat. Yohanes 8 ayat 44. Ini bertentangan dengan Roh Kudus, ya. Kalau Roh Kudus dalam pribadinya, dalam dirinya tidak ada ketidakbenaran. Tapi kalau pribadi yang akan kita baca, dalam dirinya tidak ada kebenaran. Siapa dia? Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu, ya. Bapamu bukan bapak kita, ya. Maksud ayat ini, waktu itu Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang, ya, yang sedang mencobai Tuhan Yesus, yang sedang mencari kesalahan Tuhan Yesus, ya, itu golongan Farisi dan sebagainya, ya. Tuhan ngomong ini, ya, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Kita perhatikan kalimat berikut, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ternyata lawan dari pribadi Roh Kudus itu adalah iblis. Kalau dalam pribadi Roh Kudus tidak ada yang namanya ketidakbenaran. Dengan kata lain, yang ada dalam pribadi Roh Kudus itu kebenaran, selalu kebenaran. Tetapi kalau ada di dalam pribadinya tidak ada kebenaran, ya, itu namanya iblis. Ya, jadi sekarang tinggal umat Tuhan mengizinkan mana yang menguasai hidupnya, ya, pribadi Roh Kudus, Roh Allah yang disebut juga Roh kebenaran, sehingga membuat umat Tuhan semakin kudus, semakin benar, karena dalam pribadi Roh Kudus tidak ada ketidakbenaran. Atau sebaliknya, iblis lawannya pribadi Roh Kudus, ya, di dalam diri iblis tidak ada kebenaran, selalu tidak benar, ya. Itu kalau dusta pun dikatakan atas kehendaknya sendiri, sebab memang iblis adalah bapak pendusta, ya. Oke, ini alasan yang pertama, saudara. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran? Alkitab menjelaskan karena dalam pribadi Roh Kudus tidak ada ketidakbenaran. Dalam pribadi Roh Kudus selalu yang ada hanyalah kebenaran. Yang kedua, sekarang, mengapa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran? Ya, yang kedua, tadi kalau Bapak Ibu perhatikan di Yohanes 14 tadi, ayat yang awal yang kita baca, di ayat yang ke-16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ada kata penolong, ya, yang disebut yaitu Roh kebenaran, ya. Nah, yang kedua, mengapa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran? Karena Roh Kudus ketika berkarya dalam diri manusia, Roh Kudus menolong manusia tersebut dengan kebenaran dan di dalam kebenaran. Saya ulang, ya. Mengapa Roh Kudus disebut sebagai Roh kebenaran? Yang kedua, karena kalau Roh Kudus menolong manusia, Roh Kudus beracara berkarya dalam diri manusia, maka Roh Kudus menolong manusia, menolongnya itu dengan kebenaran dan di dalam kebenaran. Tidak pernah Roh Kudus menolong dengan ketidakbenaran, tidak pernah. Karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Maka kalau dia menolong manusia, dia beracara dalam hidup seorang manusia, maka dia menolong dengan kebenaran, di dalam kebenaran. Oke, bisa ditangkap Bapak Ibu, ya. Memang sedikit ini agak sulit, tapi saya perlu beri pengertian ini supaya kita mengerti betapa pentingnya peranan Roh Kudus, Roh kebenaran dalam hidup orang percaya, dalam hidup kita, anak-anak Tuhan. Ya, bukan hanya sekedar berbahasa roh. Saya tidak anti loh dengan bahasa roh, enggak, ya. Bahasa roh boleh-boleh saja kalau memang itu dari Roh Kudus, silahkan. Tetapi yang utama bukan hanya sekedar berbahasa roh, tetapi ada buah Roh Kudus
yang terjadi dalam kehidupan umat Tuhan, mengubah hidup umat Tuhan. Dan itu terjadi kalau Roh Kudus yang adalah roh kebenaran itu beracara dalam hidup umat Tuhan. Dia menolong umat Tuhan dengan kebenaran. Dia menolong umat Tuhan di dalam kebenaran. Nah, bicara tentang Roh Kudus menolong umat Tuhan ya dengan kebenaran, maka ada beberapa tahapan, beberapa step ya, langkah step tahapan karya Roh Kudus ketika menolong umat Tuhan dengan kebenaran. Ya, oke, kita lihat sekarang ya. Ini masih bagian yang kedua, Sob ya. Dan memang ini sudah bagian yang terakhir, tapi di bagian yang kedua ini ada beberapa step yang akan kita lihat. Ketika Roh Kudus berkarya, Roh Kudus menolong umat Tuhan dengan kebenaran, ya, menolong manusia dengan kebenaran, maka ada step atau tahapan langkah yang dilakukan Roh Kudus atas manusia. Yang pertama yang dilakukan Roh Kudus atas manusia menolong dengan kebenaran. Yang pertama dimulai dengan Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Itu ada di Yohanes 16 ayat yang ke-8. Ini langkah yang pertama ya. Kalau Roh Kudus menolong manusia dengan kebenaran, dimulai dengan Roh Kudus itu menginsafkan akan kebenaran. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia di sini adalah Roh Kudus, Roh kebenaran. Ia akan menginsafkan dunia, menginsafkan manusia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Salah satu yang dilakukan dikatakan menginsafkan manusia akan kebenaran. Dibuat sadar, oh, yang benar itu seperti ini ya. Kalau demikian halnya berarti saya ini salah. Ya, karena ada manusia yang tidak mengerti kalau dirinya itu salah. Bahkan hidup di akhir zaman ini banyak orang yang menganggap hidup salah, hidup berdosa itu biasa. Justru kalau hidup benar dianggap aneh. Loh, ini banyak sekarang. Ya, kalau saudara berada dalam satu lingkungan tertentu, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal Tuhan, kita mau belajar hidup benar. Salah satunya jujur itu loh, orang sekitar kita tuh nganggap kita itu aneh. Aneh karena bagi mereka ketidakjujuran itu biasa. Loh, ini benar benar. Ya, jadi kalau kita mau belajar hidup jujur, hidup benar, malah kita ini loh yang dianggap ini orang aneh ini ya. Orang yang tidak lazim ini gitu ya. Karena mereka semua di lingkungan itu ya, maksud saya ya, sudah terbiasa tidak jujur. Dan ini banyak. Di lingkungan-lingkungan seperti itu banyak. Mungkin di lingkungan kerja, ya mungkin di lingkungan sekolah, atau mungkin di lingkungan keluarga. Orang-orang yang tidak mengenal kebenaran, sehingga mereka menganggap yang tidak benar itu biasa. Justru kalau ada yang benar itu dianggap aneh. Ya, aneh. Nah, Roh Kudus menolong manusia dengan kebenaran. Dengan cara yang pertama, Roh Kudus menyadarkan, menginsafkan manusia, kamu salah, kamu tidak benar. Ya, ini yang pertama. Kalau tidak diinsafkan akan kebenaran, tidak ngerti kalau dirinya itu salah. Itulah sebabnya satu ayat berkata kalau seorang menghujat anak manusia bisa diampuni. Tapi kalau seorang menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni. Mengapa kata menghujat Roh Kudus tidak bisa diampuni? Karena Roh Kuduslah yang beracara melanjutkan karyanya Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus sudah terangkat naik ke surga, Roh Kudus turun, dicurahkan atas manusia. Ya, Roh Kudus melanjutkan karya Tuhan Yesus, menyadarkan manusia. Nah, kalau Roh Kudus yang mau menyadarkan manusia berdosa itu dihujat itu bukan cuma sekedar ditolak, ya, bukan cuma sekedar didukakan, bukan cuma sekedar dipadamkan, tapi dihujat. Berarti benar-benar menolak dengan sangat, menolak dengan luar biasa. Ya, nah maka orang tersebut tidak bisa lagi diampuni. Karena apa? Tidak ada karya selanjutnya yang bisa menyadarkan orang itu akan dosa. Tidak ada.
Karena dia menolak karya Roh Kudus yang memang punya tugas menolong manusia dengan kebenaran. Dengan cara apa? Disadarkan dosa, disadarkan ini yang benar. Ya, jadi puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara saya mengizinkan Roh Kudus beracara, menolong kita, dia Roh kebenaran, maka dia akan sadarkan kita. Waktu kita lakukan sesuatu yang salah itu, Roh Kudus akan ngomong dalam hati, kamu salah, kamu keliru, kamu tidak benar, yang benar seperti ini. Dan tentu ini bisa terjadi kalau kita juga sering membaca firman. Melalui pembacaan firman, Roh Kudus mengingatkan kita, nanti ada ayatnya, Roh Kudus mengingatkan kita, oh iya, yang benar begini ya. Oke. Jadi yang pertama diawali dengan menginsafkan akan kebenaran. Yang kedua, dilanjut setelah diinsafkan, disadarkan akan kebenaran. Karya Roh Kudus yang kedua di dalam menolong manusia dengan kebenaran yang kedua. Yohanes 14 ayat yang ke-26. Yohanes 14 ayat yang ke-26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, semua yang telah kukatakan bicara tentang firman Tuhan. Karena ini kunya besar ya. Tuhan yang ngomong berarti perkataan Tuhan, firman Tuhan. Yang kedua, karya Roh Kudus menolong manusia dengan kebenaran. Yang kedua, kalau yang pertama dibuat insaf, sadar yang benar seperti ini. Yang kedua, sekarang diajari, diingatkan. Artinya apa? Semakin lebih mengerti tentang kebenaran. Tadinya cuma sekedar mungkin mengerti pada tahapan awal saja. Oh salah. Tapi sekarang dibawa lebih punya pengertian lagi tentang kebenaran selanjutnya. Karena itu dikatakan mengajar. Atau kita ini diajari oleh Roh Kudus, Roh kebenaran. Diajari apa? Diajari kebenaran. Supaya semakin mengerti kebenaran, semakin memiliki kebenaran. Ya. Diingatkan, diajari, diingatkan, diajari, diingatkan, diajari, diingatkan. Karena kita kan bisa lupa, ya kadang-kadang bisa lupa, ya. Nah, karena itu penting Roh Kudus, Roh kebenaran mengajar dan mengingatkan tentang kebenaran. Yang ketiga sekarang. Jadi yang pertama melalui tahapan pertama diinsafkan dulu, disadarkan. Yang kedua setelah disadarkan diajari, diingatkan tentang kebenaran. Yang ketiga, tetap dalam Yohanes 14 ayat 26 tadi yang sudah kita baca, dikatakan tetapi penghibur. Ya. Yang ketiga, selain diinsafkan, juga diajari dan diingatkan. Yang ketiga, Roh Kudus menghibur dengan kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus menghibur dengan kebenaran. Semua manusia ini butuh dihibur. Ketika kita menghadapi sebuah tantangan, tekanan, kesulitan, kadang kita ini bisa merasa sumpek, merasa rasanya lemah, rasanya lelah. Ya, bukan tubuhnya yang lelah, tapi ini pikirannya, hatinya. Dan itu kadang-kadang juga membawa dampak ke tubuh kita. Kalau hati ini rasanya gimana, pikiran rasanya gimana, ini tubuh ini ikut terpengaruh, ya terpengaruh. Ya. Nah saat situasi seperti itu, kita ini butuh hiburan. Nah kalau hiburan dari manusia terbatas, hiburan dari manusia kadang-kala bisa salah, bisa keliru. Ya saya ingat ketika Ayub, pas saudara baca itu ya dalam kitab Ayub ada salah satu kata Ayub itu marah kepada sahabatnya ketika sahabatnya itu berkata-kata, maksudnya sahabatnya menghibur Ayub, tapi ternyata keliru. Nah Ayub marah, Ayub berkata begini ya, itu dalam salah satu ayat di kitab Ayub. Ayub berkata, penghibur sialan namanya. Ya itu ada sudah baca di kitab Ayub ya. Jadi Ayub marah karena sahabatnya bukan memberikan penghiburan. Maksud mereka memberi penghiburan, tetapi ternyata malah membuat Ayub bukan terhibur.
tapi malah wah sebaliknya. Ya, jadi karena itu Ayub marah dan Ayub menegur sahabatnya. Ayub berkata, penghibur sialan kau. Hiburan manusia terbatas. Dan kadang manusia ketika menghibur belum tentu sesuatu yang benar, belum tentu. Sekali lagi, karena kebenaran manusia itu relatif. Bagi manusia yang satu ini dianggap benar, tapi belum tentu benar, belum tentu. Tapi kalau penghiburan yang dari Roh Kudus itu adalah penghiburan yang sungguh benar. Karena Roh Kudus menghibur pun menghibur dengan kebenaran. Tidak di luar kebenaran, tidak. Tapi menghiburnya juga menghibur dengan kebenaran. Yang keempat sekarang, ya. Jadi yang pertama dimulai dengan menginsafkan akan kebenaran. Yang kedua mengajar dan mengingatkan kebenaran. Yang ketiga menghibur dengan kebenaran. Yang keempat, Yohanes 16 ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Bagian A saja ya. Tetapi apabila ia datang, siapa ia di sini? Ia itu Roh kebenaran, itulah Roh Kudus. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Bukan cuma memimpin kepada kebenaran, tetapi ayat ini berkata memimpin ke dalam seluruh. Seluruh ini berarti kebenaran yang diketahui itu lengkap, komplit. Wow, luar biasa, so. Bukan hanya sekedar tahu kebenaran-kebenaran tertentu, ya, bukan hanya tahu sebagian kebenaran, tapi dikatakan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Luar biasa. Yang keempat, Roh Kudus memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Ini karya Roh Kudus dalam menolong manusia dengan kebenaran. Yang keempat adalah dipimpin, dibawa, dituntun mengerti kebenaran secara menyeluruh. Semakin hari semakin mengerti kebenaran lebih lagi. Karena Roh Kudus hendak menuntun ke dalam seluruh kebenaran. Jadi karena itu umat Tuhan tidak boleh milih-milih kebenaran. Tidak boleh. Ya, tidak boleh milih-milih firman kebenaran. Tidak boleh. Oh, kalau firman Tuhan yang ini saya mau. Tapi kalau firman Tuhan yang ini saya tidak mau. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Karena Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Tidak boleh dipilih. Semua kebenaran itu adalah kebenaran. Semua kebenaran firman itu adalah kebenaran. Jadi tidak boleh dipilih. Ada umat Tuhan yang suka milih ngomong gini, kalau kebenaran firman Tuhan tentang berkat, saya mau. Ya, kalau kebenaran firman Tuhan tentang mujizat, saya mau. Tapi kalau kebenaran firman Tuhan tentang teguran, kebenaran firman Tuhan mungkin tentang hal-hal yang keras, aduh, saya tidak mau. Itu bukan buat saya, itu buat nyenggol sebelah. Itu buat kamu. Kalau buat saya itu yang berkat. Ya, kalau buat saya itu yang enak-enak gitu ya. Gak bisa. Justru kita semakin dewasa. Paulus berkata, jemaat Korintus itu tidak dewasa rohaninya. Karena apa? Sukanya itu cuma susu. Makanan keras gak mau. Umat Tuhan yang suka firmannya itu cuma firman Tuhan yang ringan-ringan, itu tidak pernah dewasa. Senangnya cuma firman Tuhan tentang berkat. Senangnya cuma firman Tuhan tentang mujizat. Benar memang Tuhan bisa buat mujizat. Benar memang Tuhan bisa beri berkat. Benar. Tetapi bukan hanya itu. Kita harus bertumbuh. Karena Roh Kudus hendak membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Berarti seluruh kebenaran itu kebenarannya harus komplit. Tidak boleh dipilih-pilih. Tidak boleh. Cuman berkat tok. Waduh, tidak boleh. Tentang mujizat tok. Tidak boleh. Semua. Berkat iya, mujizat iya, tetapi teguran, ya, nasihat, didikan, hajaran harus diterima karena itu kebenaran. Ya, oke, yang keempat. Jadi yang pertama Roh Kudus menginsafkan kebenaran. Setelah itu yang kedua Roh Kudus mengajar, mengingatkan tentang kebenaran. Yang ketiga Roh Kudus menghibur dengan kebenaran. Yang keempat Roh Kudus membawa, memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Yang kelima, yang terakhir, puncaknya, bagaimana cara Roh Kudus menolong manusia dengan kebenaran. Yang kelima,
Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes pasal 14 di ayat yang ke-15. Perikopnya di atas berjudul Tuhan Yesus menjanjikan penghibur. 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya, kalau ayat ini pasti saudara sudah tahu ya. Tapi Tuhan ngomong ayat ini ada lanjutannya ya. Saya belum selesai ya. 16. Setelah Tuhan bilang tentang menuruti segala perintah Tuhan, taat. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi ketika Tuhan ngomong tentang taat, Tuhan bilang aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa memberikan penolong. Dengan kata lain, ya. Ini yang kelima, ini puncak kekristenan. Roh Kudus memampukan umat Tuhan untuk taat kepada kebenaran. Sekali lagi, Roh Kudus memampukan umat Tuhan untuk taat kepada kebenaran. Dan taat ini begitu penting. Kalau sudah lihat dalam Yohanes 14 ya, kata taat ya, menuruti atau taat itu diulang sampai beberapa kali so. Dalam perikop ini saja so. Mari kita lihat ya. Tadi di ayat 15 kan kita sudah baca ya. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-21. Ini perikop yang sama ya. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Nah, ini memegang perintah dan melakukan, ini bicara tentang apa? Taat. Lanjut ayat 23. Jawab Tuhan Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Diulang dalam satu perikop. Itu kata tentang ketaatan. Menurut itu kan taat, so. Diulang sampai 3 kali. Ini perikop tentang Roh Kudus ya. Janji Roh Kudus, Roh kebenaran. Itu kata tentang taat itu diulang sampai 3 kali. So. Berarti saya ngambil kesimpulan, ketaatan itu begitu penting. Satu perikop 3 kali diulang so. Menuruti. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus memampukan umat Tuhan untuk taat kepada kebenaran. Karena kalau kita pakai kekuatan kita so, untuk taat, itu sulit. So. Rasul Paulus berkata, ketika aku mau melakukan sesuatu yang baik, ketika aku inginkan sesuatu yang benar, yang jahat itu sudah aku lakukan. Loh, hati kita ini, roh kita tuh inginnya yang baik, yang benar. Tapi ternyata kita sudah lakukan yang salah, kita sudah lakukan yang keliru, kita sudah lakukan yang tidak benar, kita sudah lakukan yang jahat. Itu perkataan Rasul Paulus, pengalaman Paulus. Berarti mau taat itu tidak mudah. Taat kepada firman maksudnya saudara, tidak mudah. Taat kepada kebenaran firman tidak mudah. Inilah peranan Roh Kudus yang kelima. Kalau yang pertama, manusia diinsafkan akan kebenaran, sadar yang benar seperti ini. Yang kedua, diajari lebih lagi tentang kebenaran, diingatkan tentang kebenaran. Yang ketiga, dihibur oleh Roh Kudus dengan kebenaran. Yang keempat, dipimpin, dibawa kepada seluruh kebenaran. Bukan kebenaran tertentu, bukan sebagian kebenaran, tapi seluruh, komplit. Semakin hari semakin komplit pengertian tentang kebenaran. Yang kelima, puncaknya, Roh Kudus memampukan umat Tuhan untuk taat kepada kebenaran. Satu ayat yang mendukung, menolong kita untuk bisa mengerti. Kalau ada Roh Kudus kita nggak sulit ya, untuk bisa taat itu sulit. Roma 8 ayat 13. Setelah ini pelayan mimbar bisa kembali maju ke depan ya. Roma 8 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kata daging di sini pengertiannya itu hawa nafsu, keinginan manusia, itu daging, ya. Jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Kata mati di sini itu bukan fisik,
bukan mati secara fisik, bukan. Tapi kata mati di sini itu bicara tentang mati rohani, mati dalam kebinasaan yang kekal, mati dalam hukuman yang kekal. Itu artinya. Jadi kalau manusia hidup di dalam daging, perbuatan hawa nafsu, keinginan daging manusia, jurusannya itu maut, binasa, hukuman kekal. Lanjut. Tetapi jika oleh roh, sudah lihat kata rohnya pakai huruf besar. Berarti bukan roh manusia ya, tapi roh kudus, roh Allah, roh kudus, roh kebenaran. Kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Perbuatan tubuhmu sama dengan perbuatan daging. Ya, perbuatan hawa nafsu, keinginan daging manusia itu perbuatan tubuh. Kalau kita hidup oleh roh, ditolong oleh roh, kita mampu mematikan perbuatan daging. Mematikan, bukan meniadakan ya. Selama Bapak Ibu Saudara dan saya masih hidup dalam dunia, kita ini punya daging. Tidak ada orang yang bisa berkata, Pak, saya hidup di dunia, tapi saya tidak punya daging. Loh, berarti ini bukan manusia, ya. Bukan manusia nih. Kalau manusia kita punya daging, keinginan daging itu ada, Contoh nih, saya kasih contoh ya. Kalau keinginan daging, waktunya ibadah. Wah, kebetulan ini ya, hari ini kok rasanya gimana gitu ya, mau berangkatnya awang-awangan. Ya ndak. Daging ngomong ndak usah, minggu depan masih ada. Ndak usah, minggu depan kan perjamuan kudus, minggu depan saja. Hari ini ndak usah. Hari ini kamu di rumah istirahat, nonton TV atau jalan-jalan sama keluarga. Nanti minggu depan pas perjamuan kudus baru kamu datang. Nah ini keinginan daging seperti itu, karena kan masih punya tubuh ya. Keinginan daging ngomong begitu, perang, Tapi dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus mengingatkan, tidak boleh. Ibadah itu soal utama. Kalau kamu cinta Tuhan, kamu harus cari Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Perang, Berangkat enggak, wis gampang hitung kancing. Berangkat enggak, puji Tuhan. Enggak, ya, kebetulan kancingnya genap, enggak, akhirnya. Daging, semua kita kan punya daging. Ini saya kasih contoh yang sederhana, semua kita punya daging. Ya. Nah, jadi kalau kita selama hidup di dunia, kita hanya bisa mematikan, tapi meniadakan keinginan daging, tidak bisa. Karena kita masih punya daging. Kalau saudara saya sudah mati, poib, sudah meninggalkan dunia ini, baru kita tidak punya keinginan daging. Tapi kalau selama kita masih hidup seperti hari ini, semua kita, termasuk saya, punya keinginan daging. Karena itu tidak ditulis firman Tuhan, kamu meniadakan perbuatan tubuhmu, perbuatan dagingmu. Enggak. Bukan meniadakan, tapi mematikan. Mematikan itu berarti diperangi, dikalahkan. Nangkep, bukan ditiadakan ya, tapi dikalahkan, diperangi, dan kita menang menurut keinginan roh. Itu namanya mematikan perbuatan tubuh. Itu hanya bisa jika oleh roh kudus, roh Allah, roh kebenaran. Kalau itu kita lakukan, dikatakan kamu akan hidup. Hidup di sini artinya bukan cuma bernafas, bukan itu, tapi hidup di sini bicara tentang hidup yang sesungguhnya, sampai pada hidup yang kekal di surga bersama dengan Tuhan selamanya. Jadi yang kelima, ini puncaknya, Roh Kudus menolong kita dengan kebenaran yang kelima, dengan cara memampukan kita, umat-umat Tuhan, untuk bisa taat kepada kebenaran. Karena itu mari izinkan ya, supaya diri kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga ketika diri kita dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus yang adalah roh kebenaran, maka saya pastikan kita akan semakin bertumbuh di dalam kebenaran. Itu pasti. Tapi kalau umat Tuhan tidak memberi dirinya dipimpin Roh Kudus, berapa puluh tahun jadi umat Tuhan, tidak pernah bertumbuh dalam kebenaran. Tidak pernah. Karena apa? Tidak memberi diri dipimpin, dikuasai Roh Kudus. Tapi kalau umat Tuhan yang ngerti, oh iya, saya rindu untuk bertumbuh di dalam kebenaran, maka saya beri diri saya untuk dipimpin, dituntun,
ya oleh Roh Kudus, dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga saya semakin bertumbuh dalam kebenaran. Nah, saya rindu setiap Bapak Ibu Saudara bersama dengan saya, karena saya juga belum sempurna, ya. Saya juga sedang belajar. Saya ngajak, ayo sama-sama kita bertumbuh dalam kebenaran. Itulah sebabnya setiap kali saya sampaikan firman Tuhan, saya rindu supaya semua kita ini semakin bertumbuh, semakin ngerti, so. Dan itu hanya bisa terjadi kalau Roh Kudus yang beracara dalam hidup kita. Ya, mari kita akan datang kepada Tuhan. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Beri diri kita untuk dipimpin Roh Kudus, maka kita akan bertumbuh dalam kebenaran, dan akhirnya kita akan menghasilkan buah Roh Kudus. Ada satu pujian kita akan katakan, Kau penolong, Engkau Roh Kudus, Roh kebenaran, penolong, penghiburku. Kau penolong. Dari surga
dan diingatkan akan kebenaran. Kami dihibur dengan kebenaran. Kami dipimpin, dituntun ke dalam seluruh kebenaran. Bahkan kami dimampukan untuk taat kepada kebenaran. Karena kami izinkan Roh Kudus, Engkau yang memimpin, menguasai hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh dan terus bertumbuh di dalam kebenaran, menjadi umat Tuhan yang semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus ingatkan firman yang sudah kami terima malam ini, sehingga kami mengizinkan Roh Kudus terus beracara dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi. Dan kalau kami belajar hidup dalam kebenaran, maka pasti segala berkat itu akan datang. Berkat-berkat rohani khususnya akan datang dalam hidup kami, sehingga diberkati iman rohani kami semakin dewasa di dalam Tuhan. Demikian juga kalau rohani kami diberkati, segala berkat yang lain juga akan mengikuti, sehingga kami tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Diberkati keluarga rumah tangga kami, damai sukacita suasana surga boleh mengalir dalam keluarga kami. Diberkati usaha pekerjaan kami, diberkati studi sekolah kami, diberkati kesehatan kami, bahkan masa depan kami ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya berkat-Mu sudah Kau curahkan atas setiap umat-umat-Mu yang rindu untuk terus belajar hidup di dalam kebenaran. Hamba berdoa untuk umat-umat Tuhan yang tidak bisa hadir, untuk mereka yang sakit Engkau jamah, berikanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi pergumulan, biarlah mereka tetap teguh di dalam iman kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Kami berdoa memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, bahkan juga berkati ibadah raya minggu depan, disertai dengan perjamuan kudus. Dan setiap kami umat-umat Tuhan boleh mempersiapkan hati kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, dan juga setiap hamba-hamba-Mu yang akan melayani. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah, kami akan kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, Roh kebenaran, akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita, terus menjalani kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian. Sampai berjumpa di minggu yang akan datang.